Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau beberapa waktu yang lalu publik dihebohkan ya dengan sebuah pemberitaan adanya prosesi pernikahan seseorang dengan seekor kambing ya, seekor kambing atau seekor domba begitu, yang terjadi di Kabupaten Gresik, yang kemudian peristiwa itu viral dan akhirnya menghebohkan jagat dunia maya dan berujung pada adanya pelaporan di pihak kepolisian ya, dengan dugaan penistaan agama begitu. Dan saat itu memang dari berbagai kalangan termasuk dari MUI mengecam keras tindakan atau prosesi pernikahan seseorang dengan domba itu ya, karena itu dianggap melecehkan ajaran sebuah agama dan dianggap telah terjadi peristiwa penistaan atau penodaan agama ya, pelanggaran hukum pidana begitu. Karena memang saat itu prosesi pernikahan dengan domba atau dengan kambing itu, meskipun katanya itu hanya sekedar candaan atau hanya untuk kepentingan konten itu, tetapi karena juga menggunakan syarat dan rukun yang ada di ajaran Islam, peristiwa itu dianggap sebagai sebuah penistaan atau penodaan terhadap agama Islam. Teman-teman sekalian, berita terkini dari perkembangan kasus tersebut ya, kemarin ternyata para pihak yang terlibat dalam perkara itu mendapat panggilan dari Polres Gresik dengan status sebagai tersangka ya. Setidaknya ada 4 orang yang dipanggil sebagai tersangka, yaitu mereka yang berinisial AS selaku mempelai laki-laki, kemudian SA selaku pembuat konten, kemudian S itu selaku penghulu atau yang menikahkan, dan yang keempat ini yang mengherankan itu adalah N itu sebagai penyedia tempat di mana dilaksanakan prosesi pernikahan antara manusia dengan kambing itu ya, dengan domba itu. N ini sangat ironis ya. Dia adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Nasdem ya. Sangat mengherankan sebagai seorang anggota dewan ya, yang seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, justru terlibat atau setidak-tidaknya memberikan fasilitas terhadap adanya sebuah pelanggaran hukum, yaitu prosesi pernikahan antara manusia dengan hewan yang kemudian dianggap sebagai sebuah penistaan atau penodaan agama ajaran Islam begitu. Teman-teman sekalian, sesuai dengan berita yang ada di kompas.com kalau tidak salah, meskipun kemarin ada jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka ya, ternyata keempatnya semuanya mangkir ya. Keempatnya semuanya tidak datang ya, khususnya pada yang 3 ya, yang SA, AS, dan S itu kompak untuk tidak menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai tersangka kemarin. Dan sesuai dengan aturan KUHP, tentu akan dilakukan pemanggilan sekali lagi terhadap mereka-mereka yang berstatus sebagai tersangka. Kalau kemudian di panggilan kedua itu mereka tetap saja mangkir, maka polisi boleh melakukan penjemputan secara paksa. Kemudian khusus untuk N itu ya, khusus untuk N itu karena yang bersangkutan adalah anggota DPRD, tentu mekanisme pemanggilannya berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi kalau seorang anggota dewan sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian undang-undang MD3 itu untuk memanggil seorang anggota dewan sebagai tersangka itu tentu harus
mendapatkan izin dari gubernur, kecuali dalam perkara-perkara tertentu ya, seperti tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau tindak pidana yang mengancam keamanan negara atau tertangkap tangan. Jadi kalau yang sedemikian itu tidak diperlukan izin dari gubernur. Oke teman-teman, itu menarik yang kita ikuti perkembangannya terus menerus ya. Memang di antara keempatnya itu tentu ada penerapan pasal yang berbeda ya. Kalau untuk mempelainya si SA dan S sebagai yang menikahkan itu, dia hanya dijerat pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Dan khusus untuk SA yang selaku pembuat konten, dia akan dijerat dengan Undang-Undang ITE ya, tentu saja pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan mungkin untuk Nur Hadi, kok Nur Hadi ya, N lah tapi di beberapa pemberitaan sudah disebutkan ya. Khusus untuk yang berinisial N ini kita tidak tahu ya, apakah yang bersangkutan itu hanya nanti dikenakan sebagai turut serta atau bagaimana, itu nanti yang akan kita tunggu. Demikian teman-teman info yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.